Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di podcast kami yang membahas tentang buku ajar. Kali ini buku ajar mata kuliah pembelajaran bahasa Inggris SD yang ditulis oleh Dr. Ermawati Zulikhati Nuroh. Nah, saya Suryo Gigih dan saya akan menjadi pembawa acara hari ini. Terima kasih. Monggo silahkan diperkenalkan dengan Bu. Saya terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas undangannya. Saya Ermawati Zulikhati Nuroh. Saya dosen pengajar, dosen PGSD, pendidikan guru sekolah dasar. Namun mengajar bahasa Inggris di sini. Saya mengajar mata kuliah TEYL, Teaching English for Young Learners, dan bahasa Inggris untuk mahasiswa PGSD. Oh iya, terima kasih atas perkenalannya dari Bu Dokter. Baik, kali ini kita akan bedah buku sedikit ya Bu ya. Buku ini berisi tentang apa saja? Berisi tentang pembelajaran bahasa Inggris khususnya untuk guru sekolah dasar yang mengajar bahasa Inggris di sekolah dasar ya. Pembelajar muda ya, istilahnya begitu, atau Teaching English for Young Learners ya. Kemudian berisi tentang lesson plan, pembelajaran bahasa Inggris untuk SD juga. Kemudian berisi tentang prinsip of and learning, TEYL. Kemudian strategis classroom management. Kemudian juga berisi tentang teknik pembelajaran keterampilan, 4 keterampilan dasar dalam bahasa Inggris ya, listening, reading, writing, speaking gitu. Kemudian juga berisi tentang media pembelajaran yang sesuai untuk TEYL ya, untuk siswa sekolah dasar, peserta didik sekolah dasar. Dan juga ada assessment juga untuk pembelajaran bahasa Inggris untuk anak ya. Isinya banyak juga ya. Lumayan. Pasti menarik ini buku ini. Kalau boleh tahu ya, dari buku yang jenengan tulis ini target pembacanya siapa saja? Ya, target pembacanya khususnya mahasiswa PGSD. Kita tahu bahwa pengajaran bahasa Inggris atau mata pelajaran bahasa Inggris itu nantinya di SD itu pada kurikulum mendatang itu akan dijadikan sebagai mata kuliah wajib, mata pelajaran wajib untuk SD ya, khususnya di SD. Yang selama ini adalah sebagai di kurikulum itu sebagai muatan lokal ya, belum wajib. Untuk tahun 2026-2027 itu akan dimasukkan dalam kurikulum ya. Untuk itu perlunya guru-guru ya, khususnya mahasiswa PGSD ya, calon guru juga ya, untuk menguasai bahasa Inggris untuk pembelajar muda atau young learners gitu ya. Nah, ini adalah buku yang sesuai untuk mereka sebagai pegangan prinsip ya. Dalam ada strategi pembelajaran di sana, cara mengajarkan bahasa Inggris untuk young learners juga. Di situ ada praktis pendidikan yang berfokus pada TEYL juga gitu. Nah, dari target yang disebutkan tadi, kenapa buku ini menjadi penting? Maksudnya bisa jadi opsional atau jadi buku wajib malah. Kenapa kok seperti menjadi
pentingnya di mana? Ya, kita tahu bahwa selama ini bahasa Inggris itu sebagai muatan lokal ya, belum masuk dalam pembelajaran wajib ya di sekolah. Yang diwajibkan gitu ya. Yang diwajibkan di sekolah itu. Dan banyak ya berdasarkan survei dan riset-riset sebelumnya itu masih banyak guru-guru guru-guru sekolah dasar ya belum menguasai bahasa Inggris dengan baik ya, khususnya dalam mengajar materi bahasa Inggris ya untuk yang learners itu. Jadi banyak yang mungkin diajarkan grogi gitu mungkin. Karena secara keilmuan juga mereka belum mampu untuk itu ya. Untuk itu nanti pemerintah untuk kedepannya itu memberi pelatihan, yang saya tahu itu. Kebetulan ya saya juga aktif ya di sana itu, memberi pelatihan kepada guru-guru SD untuk bisa mengajarkan bahasa Inggris, untuk mampu berkomunikasi dengan bahasa Inggris dengan baik pada peserta didik ya gitu. Baik. Kemudian nih Bro, selain dari target buku yang jangan tulis, ada nggak buku yang sejenis yang saat ini beredar? Mungkin ada buku-buku yang membahas hal serupa, tapi mungkin mungkin ada yang kurang lengkap atau apa? Mungkin ada nggak, atau mungkin pernah ditemui gitu, atau mungkin ketemu, oh iya ini buku ini, tapi lebih lengkap yang saya tulis ini karena sudah saya tambahkan apa gitu materinya. Buku sejenis sebenarnya banyak, tetapi dalam bahasa Inggris khususnya terbitan dari luar itu yang saya banyak temui itu seperti itu. Tapi untuk terbitan di dalam negeri sendiri yang berbahasa Indonesia belum banyak. Berarti bisa dikatakan ini masih segmentasinya masih terbuka ya untuk tema-tema yang seperti ini. Dari penulis kita sendiri itu masih belum banyak ya. Untuk mengajar, untuk sebagai bekal ya untuk calon guru untuk mengajar bahasa Inggris untuk peserta didik sekolah dasar gitu ya. Masih belum banyak nggih. Oh ya, kemudian gini, selain seperti buku-buku sejenis, kira-kira pembeda dari buku ini dengan yang lain apa Bu? Mungkin perbedaannya apa, di mana maksudnya? Oke ya. Perbedaan utama itu pada konteks lokal di Indonesia ya. Materi ini dirancang sesuai dengan kebutuhan siswa dan guru sekolah dasar khususnya di Indonesia ya. Kemudian bahasa dan contoh yang dalam buku ini memberikan bahasa dan contoh yang sederhana ya. Di sini tujuannya untuk memudahkan calon guru ya, khususnya untuk mahasiswa PGSD atau guru muda ya, guru pemula untuk memahami konsep secara pedagogis. Kemudian buku ini fokus pada praktik di lapangan ya, atau teaching praktikum, sehingga memberikan mereka lebih aplikatif ya, tidak hanya teoritis seperti itu, lebih aplikatif seperti itu. Jadi pembedanya juga lumayan cukup banyak lah kurang lebih, jadi nggak monoton juga ya istilahnya. Kemudian gini, yang saya pikirkan dari buku ini itu, hal yang paling menariknya dari buku ini yang perlu mungkin mahasiswa ketahui itu apa gitu, atau mungkin pembaca yang ingin tahu itu apa ya. Hal menariknya di mana ya? Buku ini menekankan pada pendekatan integratif ya, dalam mengajar 4 skill ya, listening, reading, writing, sama speaking, seperti itu. Kemudian juga buku ini dilengkapi dengan berbagai strategi pembelajaran kreatif
seperti role play, storytelling, ya, kemudian games, ya, penggunaan teaching with song, teaching with film, itu seperti itu. Kemudian juga dalam buku ini memberikan perhatian pada media pembelajaran yang sederhana pun itu, sehingga bisa diadaptasi oleh guru dengan fasilitas yang terbatas khususnya, ya. Kemudian di sini juga buku ini memberikan assessment yang berbasis kelas atau classroom based assessment yang relevan dengan disertai dengan evaluasi peserta didik, seperti itu. Kira-kira buku yang jenengan terus ini sudah beredar atau bisa diakses di mana? Mungkin ada teman-teman dari pembaca yang ingin lihat buku ini atau mungkin mau baca, mungkin bisa diakses di mana? Mungkin ada halaman website atau ini di toko mana gitu? Buku ini diterbitkan di Umsida Pers, jadi bisa diakses di Umsida, ya. Iya, di perpustakaan di ada tuh. Ada. Perpustakaan Umsida, karena kita kolek di sana, ya. Oh gitu. Seperti itu. Selain itu belum keluar berarti? Belum, maksudnya masih belum ada di luar, ya. Kalau teman-teman mau atau pemirsa mau baca gitu, ya, silahkan datang ke perpustakaan kita. Iya, betul. Bisa diakses mungkin, ya, ada webnya, ya, perpustakaan. Ada. Tapi untuk buku fisiknya tetap ke kita, tetap ke perpustakaan. Baik, berarti rencana ke depan penulis ini untuk buku ini, perkembangannya, fenomena yang ada itu seperti apa? Ya, rencana ke depan, ya, tentu saja untuk pengembangan isi buku juga, ya, untuk memperbarui isi buku sesuai dengan perkembangan sekarang, ya, tren TIYL secara global khususnya, ya. Seperti penggunaan teknologi digital, seperti blended learning, seperti penggunaan tadi digital storytelling, seperti itu. Kemudian juga mengintegrasikan teknologi di kelas, ya. Ke depan, ya, seperti itu, ya, nanti perkembangan, ya, fenomena yang ada itu, ya. Dikembangkan lebih lanjut untuk memuat strategi digital pedagoginya, ya, yang lebih mendukung pada pembelajaran bahasa Inggris di kelas, khususnya untuk siswa sekolah dasar. Gitu. Menarik ini. Selain itu mungkin ada pesan dari jenengan untuk teman-teman pembaca yang ada di perpustakaan tentang buku ajar ini tuh seperti apa? Mungkin ada kesan-kesannya apa? Mungkin punya pesan untuk pemirsa seperti apa? Ya, saya harapkan buku ini bisa bermanfaat untuk para pembaca, ya, tidak hanya calon guru, ya, tetapi untuk pembaca yang lainnya, ya, untuk mengupgrade keilmuannya secara untuk pengajaran bahasa khususnya, ya, gitu. Mungkin ada mahasiswa dari luar kampus, boleh silakan gitu, karena bisa mengakses, ya, banding istilahnya untuk ini saya nemu materi ini gitu, ya, boleh, ya. silakan, ya, selama perpustakaan kan selalu terbuka, ya, untuk umum juga bisa, ya, betul. Bisa. Silakan baca di sana atau berhubungan dengan jenengan, boleh. Ya, pustakawan di sana, ya, silakan untuk mengaksesnya. Ini sekedar informasi. Untuk prodi keguruan itu di kampus mana? Ya, prodi keguruan kita mungkin bisa, ya, jenengan FPIP sampaikan, ya. FPIP, Fakultas Pendidikan dan Fakultas Ilmu Pendidikan
Fakultas Psikologi dan Ilmu Pendidikan karena kita merger ya. Gitu dulu FKIP memang gitu. Ada di kampus 3 di Lebo. Di sekilas informasi ya. Jadi kalau misalnya mau teman-teman membaca ini, mau membaca bukunya beliau, bisa diakses di perpustakaan kampus 3 juga. Kampus 3 juga. Ya, karena nanti buku-buku tentang pendidikan lebih banyak di kampus 3. Kampus gitu. 3. Ya, karena prodi kita di sana, Mas. Ada prodi BKSD, prodi PBI, prodi pendidikan sains atau IPA ya, prodi teknologi pendidikan ya PTIK gitu. Di sana prodi PAUD juga. Ya. Jadi satu ya? Ya, jadi satu prodi di kampus 3 ya. Ya. Kampus 3. Baik, terima kasih kalau gitu atas kehadirannya jenengan. Saya ucapkan terima kasih, dan saya juga akan ini ya, ilmu ini kan pasti berkembang terus ya ke depannya. Nah, saya paling tidak mengikuti jenengan untuk upgrade lah, sama seperti murid-muridnya di kelas. Baik, terima kasih telah mendengarkan podcast kami tentang buku ajar mata kuliah pembelajaran bahasa Inggris SD karya Dr. Ermawati Zulihati Nuroh. Semoga informasi yang kami bagikan dapat menambah luas wawasan pembaca. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih ya. Ya, sama-sama.